Barat pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Saat itu, mahasiswa tersebut meminta agar tidak ada janji yang ditebar Anies Baswedan. Pak Anies, saya tahu Bapak orang yang luar biasa, tapi saya minta di sini tidak pakai kalimat-kalimat tinggi, ungkap mahasiswa tersebut. Karena di sini tidak semua mengetahui kalimat tinggi itu Pak Anies, paparnya. Ia juga meminta agar Anies Baswedan tidak menebar janji. Jangan tebar janji-janji di masyarakat Pak Anies, paparnya. Anies Baswedan pun menjawab dengan santai. Ia mengaku sedianya warga menagih janji, semakin banyak janji maka akan semakin banyak kerja. Kalau Anda larang janji banyak, rugi Anda, rugi, harusnya janjimu kurang banyak. Tinggal nanti kami tagih janjimu, tegasnya. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili daripada nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta dua hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi, Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu, Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan, Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan tiga hal itu, Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu, Pak Anies, tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah, Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa nih maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Capres Anies Baswedan menjawab sindiran dari mahasiswa dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Saat itu, mahasiswa tersebut meminta agar tidak ada janji yang ditebar Anies Baswedan. Pak Anies, saya tahu Bapak orang yang luar biasa, tapi saya minta di sini tidak pakai kalimat-kalimat tinggi, ungkap mahasiswa tersebut. Karena di sini tidak semua mengetahui kalimat tinggi itu Pak Anies, paparnya. Ia juga meminta agar Anies Baswedan tidak menebar janji. Jangan tebar janji-janji di masyarakat Pak Anies, paparnya. Anies Baswedan pun menjawab dengan santai. Ia mengaku sedianya warga menagih janji, semakin banyak janji maka akan semakin banyak kerja. Kalau Anda larang janji banyak, rugi Anda, rugi, harusnya janjimu kurang banyak. Tinggal nanti kami tagih janjimu, tegasnya. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili daripada nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta dua hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi, Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu, Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka,
tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan 3 hal itu Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu Pak Anies tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa ini maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya, gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya, baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya? Mau nggak dikurangi tadi? Ya, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener nggak? Bener nggak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setuju ya? Oke. Ada azan. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia nanti yang memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang. Nggak seimbang. Katakanlah begini, yang lulus 100, pekerjaannya 60. Otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan,
Kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan, atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro, karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah lebih mudah dapat pekerjaan, bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya, ya. Gitu ya? Oke, terima kasih Pak Anies. Jadi terakhir Bang, Cukup. Jadi terima kasih. Udah menjawab ya, udah menjawab. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu, memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Kalau saya salah, berarti beliau salah, Pak. Ramai akun pendukung Anies Baswedan di media sosial X yang dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop. Munculnya akun bernama @anisbubble diprediksi bisa menggeser tren Prabowo Gemoy. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Wahid Abdul Rahman. Menurut Wahid, gerakan yang dikelola fans K-pop muncul secara organik tanpa dirancang oleh tim pemenangan paslon nomor urut 1. Gerakan itu dinilai telah menggeser tren Prabowo Gemoy yang melekat pada paslon nomor urut 2. Anies Bubble menggeser tren Prabowo Gemoy bukan tanpa alasan. Hal itu karena Anies Bubble terlihat merajai lini masa selama beberapa pekan terakhir. Bahkan akun yang dibuat sukarela oleh fans K-pop itu mendapatkan lebih dari 100.000 pengikut hanya dalam 1 pekan. Sementara itu, juru bicara Amin, Billy David Nero Tumilena, mengatakan akun itu tidak dibuat oleh tim kampanye. Ia bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan mengkampanyekan Anies dengan menggunakan cara masing-masing. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal janjinya yang tak akan maju di Pilpres menghadapi Prabowo Subianto. Ia mengatakan pernyataan itu dibuat pada saat dirinya menjabat sebagai gubernur pada tahun 2019. Kala itu dia diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun janji itu disebut telah dituntaskan bersamaan dengan penyelesaian tugasnya di DKI pada tahun 2022 lalu. Sehingga menurutnya tak ada keharusan untuk dirinya memenuhi janji itu di tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam forum Tanya Bang Anies di Jambi, dilansir dari YouTube resmi Anies pada Kamis 14 Desember 2023. Dia menjelaskan selama menjabat sebagai gubernur DKI, Anies tetap menjaga komitmen itu dan tak maju sebagai poros ketiga. Anies menjelaskan meskipun saat itu dia mendapat tawaran dari 3 parpol yang akan mengusung dirinya menjadi cawapres, namun dia memilih untuk tidak maju dan tetap fokus di DKI Jakarta. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo
bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau, karena komitmen saya di Jakarta. Saya jawab, jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia, sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anaknya. Belakangan ini, akun @anisbubble atau Anies Bubble menjadi sorotan hingga trending di media sosial X. Dilansir dari Tribun Kaltim pada Senin 1 Januari 2024, akun tersebut tampak seperti penggemar atau fandom ala Korea Selatan. Adapun isi dari akun Anies Bubble tersebut adalah informasi terkait calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam cuitannya pada 30 Desember 2023, akun Anies Bubble menyatakan sebagai akun baru yang didedikasikan untuk capres tersebut. Tidak seperti akun pendukung yang biasa, akun tersebut dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop yang tengah mempromosikan idolanya. Sejauh ini, akun tersebut telah diikuti oleh 92.000 pengguna X. Berbagai postingan banyak yang mengunggah ulang potongan-potongan live Anies Baswedan di TikTok. Adapun uniknya, layaknya update terkait idola K-pop, caption-caption dalam unggahan Anies Bubble juga tertulis dalam bahasa Inggris dan juga Korea. Menanggapi hal itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan Anies Bubble tumbuh secara organik dan bukan hasil kreasi atau buatan tim kampanye Amin alias Anies Muhaimin. Dirinya pun bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan berkampanye dengan caranya masing-masing. Sebagai informasi terkait Bubble itu sendiri merupakan layanan berbayar untuk penggemar K-pop, yang mana melalui aplikasi memungkinkan penggemar menerima dan membalas pesan, foto maupun video yang dikirimkan oleh artis K-pop favoritnya. Melalui akun itu, penggemar juga kerap merasa telah berkomunikasi secara lebih dekat dengan para artis dibandingkan dengan media sosial pada umumnya. Meski begitu, penggemar pun juga kerap membagikan konten Bubble ke media sosial lain, seperti media sosial X atau yang dulunya dikenal dengan Twitter, agar dapat dikonsumsi oleh penggemar yang tidak berlangganan. Dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu dan disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek food estate ini dikelola oleh kementerian, salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk food estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah,
pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan, dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian, yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi kontrak farming, dan semua akan mengikuti. Baca Pres Anies Baswedan menjawab sindiran dari mahasiswa dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Saat itu, mahasiswa tersebut meminta agar tidak ada janji yang ditebar Anies Baswedan. Pak Anies, saya tahu Bapak orang yang luar biasa, tapi saya minta di sini tidak pakai kalimat-kalimat tinggi, ungkap mahasiswa tersebut. Karena di sini tidak semua mengetahui kalimat tinggi itu Pak Anies, paparnya. Ia juga meminta agar Anies Baswedan tidak menebar janji. Jangan tebar janji-janji di masyarakat Pak Anies, paparnya. Anies Baswedan pun menjawab dengan santai. Ia mengaku sedianya warga menagih janji, semakin banyak janji maka akan semakin banyak kerja. Kalau Anda larang janji banyak, rugi Anda, rugi, harusnya janjimu kurang banyak. Tinggal nanti kami tagih janjimu, tegasnya. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili daripada nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta dua hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu, Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi, Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu, Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya, Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan, Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan tiga hal itu, Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu, Pak Anies, tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah, Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa nih maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya. Gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji.
Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya, baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya. Mau nggak dikurangi tadi? Ya, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener nggak? Bener nggak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setuju ya? Oke. Ada azan. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia nanti yang memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang, nggak seimbang. Katakanlah begini, yang lulus 100 pekerjaannya 60, otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan, kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro, karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah lebih mudah dapat pekerjaan, bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya, ya. Gitu ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Anies. Jadi terakhir Bang, Cukup. Jadi terima kasih. Udah menjawab ya, udah menjawab. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu, memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Kalau saya salah, berarti beliau salah, Pak. Ramai
Ramai akun pendukung Anies Baswedan di media sosial X yang dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop. Munculnya akun bernama @anisbubble diprediksi bisa menggeser tren Prabowo Gemoy. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Wahid Abdul Rahman. Menurut Wahid, gerakan yang dikelola fans K-pop muncul secara organik tanpa dirancang oleh tim pemenangan paslon nomor urut 1. Gerakan itu dinilai telah menggeser tren Prabowo Gemoy yang melekat pada paslon nomor urut 2. Anisbubble menggeser tren Prabowo Gemoy bukan tanpa alasan. Hal itu karena Anisbubble terlihat merajai lini masa selama beberapa pekan terakhir. Bahkan akun yang dibuat sukarela oleh fans K-pop itu mendapatkan lebih dari 100.000 pengikut hanya dalam 1 pekan. Sementara itu, juru bicara Amin, Billy David Nero Tumilena, mengatakan akun itu tidak dibuat oleh tim kampanye. Ia bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan mengkampanyekan Anies dengan menggunakan cara masing-masing. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal janjinya yang tak akan maju di Pilpres menghadapi Prabowo Subianto. Ia mengatakan pernyataan itu dibuat pada saat dirinya menjabat sebagai gubernur pada tahun 2019. Kala itu dia diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun janji itu disebut telah dituntaskan bersamaan dengan penyelesaian tugasnya di DKI pada tahun 2022 lalu. Sehingga menurutnya tak ada keharusan untuk dirinya memenuhi janji itu di tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam forum Tanya Bang Anies di Jambi dilansir dari YouTube resmi Anies pada Kamis 14 Desember 2023. Dia menjelaskan selama menjabat sebagai gubernur DKI, Anies tetap menjaga komitmen itu dan tak maju sebagai poros ketiga. Anies menjelaskan meskipun saat itu dia mendapat tawaran dari 3 parpol yang akan mengusung dirinya menjadi cawapres, namun dia memilih untuk tidak maju dan tetap fokus di DKI Jakarta. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah, mau karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anaknya.
Belakangan ini akun @anisbubble atau Anis Bubble menjadi sorotan hingga trending di media sosial X. Dilansir dari Tribun Kaltim pada Senin 1 Januari 2024, akun tersebut tampak seperti penggemar atau fandom ala Korea Selatan. Adapun isi dari akun Anis Bubble tersebut adalah informasi terkait calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam cuitannya pada 30 Desember 2023, akun Anis Bubble menyatakan sebagai akun baru yang didedikasikan untuk capres tersebut. Tidak seperti akun pendukung yang biasa, akun tersebut dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop yang tengah mempromosikan idolanya. Sejauh ini, akun tersebut telah diikuti oleh 92.000 pengguna X. Berbagai postingan banyak yang mengunggah ulang potongan-potongan live Anies Baswedan di TikTok. Adapun uniknya, layaknya update terkait idola K-pop, caption-caption dalam unggahan Anis Bubble juga tertulis dalam bahasa Inggris dan juga Korea. Menanggapi hal itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan Anis Bubble tumbuh secara organik dan bukan hasil kreasi atau buatan tim kampanye Amin alias Anies Muhaimin. Dirinya pun bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan berkampanye dengan caranya masing-masing. Sebagai informasi terkait Bubble itu sendiri merupakan layanan berbayar untuk penggemar K-pop, yang mana melalui aplikasi memungkinkan penggemar menerima dan membalas pesan, foto maupun video yang dikirimkan oleh artis K-pop favoritnya. Melalui akun itu, penggemar juga kerap merasa telah berkomunikasi secara lebih dekat dengan para artis dibandingkan dengan media sosial pada umumnya. Meski begitu, penggemar pun juga kerap membagikan konten Bubble ke media sosial lain, seperti media sosial X atau yang dulunya dikenal dengan Twitter, agar dapat dikonsumsi oleh penggemar yang tidak berlangganan. Dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu dan disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek Food Estate ini dikelola oleh kementerian, salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk Food Estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan. Dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies, yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi contract farming, dan semua akan mengikuti. Baca Pres Anies Baswedan menjawab sindiran dari mahasiswa dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Saat itu, mahasiswa tersebut meminta agar tidak ada janji yang ditebar Anies Baswedan. Pak Anies, saya tahu Bapak orang yang luar biasa, tapi saya minta di sini tidak pakai kalimat-kalimat tinggi, ungkap mahasiswa tersebut. Karena di sini tidak semua mengetahui kalimat tinggi itu Pak Anies, paparnya.
Ia juga meminta agar Anies Baswedan tidak menebar janji. Jangan tebar janji-janji di masyarakat Pak Anies, paparnya. Anies Baswedan pun menjawab dengan santai. Ia mengaku sedianya warga menagih janji, semakin banyak janji maka akan semakin banyak kerja. Kalau Anda larang janji banyak, rugi Anda, rugi, harusnya janjimu kurang banyak. Tinggal nanti kami tagih janjimu, tegasnya. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili daripada kawan-kawan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta dua hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi, Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu, Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya, Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan, Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan tiga hal itu, Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Kenapa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu, Pak Anies, tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah, Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa ini maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya. Gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak, Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya, baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya? Mau nggak dikurangi tadi? Ya, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener nggak? Bener nggak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setuju ya? Oke. Ada azan. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan,
memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia yang nanti memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang, nggak seimbang. Katakanlah begini, yang lulus 100 pekerjaannya 60, otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan, kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro, karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah lebih mudah dapat pekerjaan, bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya, ya. Gitu ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Anies. Oke. Jadi terakhir Bang, terakhir. Cukup. Jadi terima kasih. Udah menjawab ya, udah menjawab. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu, memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Oke. Kalau saya salah, berarti beliau salah, Pak. Ramai akun pendukung Anies Baswedan di media sosial X yang dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop. Munculnya akun bernama @anisbubble diprediksi bisa menggeser tren Prabowo Gemoy. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Wahid Abdul Rahman. Menurut Wahid, gerakan yang dikelola fans K-pop muncul secara organik tanpa dirancang oleh tim pemenangan paslon nomor urut 1. Gerakan itu dinilai telah menggeser tren Prabowo Gemoy yang melekat pada paslon nomor urut 2. Anies Bubble menggeser tren Prabowo Gemoy bukan tanpa alasan. Hal itu karena Anies Bubble terlihat merajai lini masa selama beberapa pekan terakhir. Bahkan akun yang dibuat sukarela oleh fans K-pop itu mendapatkan lebih dari 100.000 pengikut hanya dalam 1 pekan. Sementara itu, juru bicara Amin, Billy David Nero Tumilena, mengatakan akun itu tidak dibuat oleh tim kampanye. Ia bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan mengkampanyekan Anies dengan menggunakan cara masing-masing. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons soal janjinya yang tak akan maju di Pilpres menghadapi Prabowo Subianto. Ia mengatakan pernyataan itu dibuat pada saat dirinya menjabat sebagai gubernur pada tahun 2019. Kala itu dia diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun janji itu disebut telah dituntaskan bersamaan dengan penyelesaian tugasnya di DKI pada tahun 2022 lalu. Sehingga menurutnya tak ada keharusan untuk
untuk dirinya memenuhi janji itu di tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam forum Tanya Bang Anies di Jambi, dilansir dari YouTube resmi Anies pada Kamis 14 Desember 2023. Dia menjelaskan selama menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies tetap menjaga komitmen itu dan tak maju sebagai poros ketiga. Anies menjelaskan meskipun saat itu dia mendapat tawaran dari 3 parpol yang akan mengusung dirinya menjadi cawapres, namun dia memilih untuk tidak maju dan tetap fokus di DKI Jakarta. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019, saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah, mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anaknya. Belakangan ini, akun @anisbubble atau Anis Bubble menjadi sorotan hingga trending di media sosial X. Dilansir dari Tribun Kaltim pada Senin 1 Januari 2024, akun tersebut tampak seperti penggemar atau fandom ala Korea Selatan. Adapun isi dari akun Anis Bubble tersebut adalah informasi terkait calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam cuitannya pada 30 Desember 2023, akun Anis Bubble menyatakan sebagai akun baru yang didedikasikan untuk capres tersebut. Tidak seperti akun pendukung yang biasa, akun tersebut dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop yang tengah mempromosikan idolanya. Sejauh ini, akun tersebut telah diikuti oleh 92.000 pengguna X. Berbagai postingan banyak yang mengunggah ulang potongan-potongan live Anies Baswedan di TikTok. Adapun uniknya, layaknya update terkait idola K-pop, caption-caption dalam unggahan Anis Bubble juga tertulis dalam bahasa Inggris dan juga Korea. Menanggapi hal itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan Anis Bubble tumbuh secara organik dan bukan hasil kreasi atau buatan tim kampanye Amin alias Anies Muhaimin. Dirinya pun bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan berkampanye dengan caranya masing-masing. Sebagai informasi terkait Bubble itu sendiri merupakan layanan berbayar untuk penggemar K-pop.
yang mana melalui aplikasi memungkinkan penggemar menerima dan membalas pesan, foto maupun video yang dikirimkan oleh artis K-pop favoritnya. Melalui akun itu, penggemar juga kerap merasa telah berkomunikasi secara lebih dekat dengan para artis dibandingkan dengan media sosial pada umumnya. Meski begitu, penggemar pun juga kerap membagikan konten bubble ke media sosial lain, seperti media sosial X atau yang dulunya dikenal dengan Twitter, agar dapat dikonsumsi oleh penggemar yang tidak berlangganan. Dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu dan disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek food estate ini dikelola oleh kementerian, salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk food estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan. Dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi kontrak farming, dan semua akan mengikuti. Baca Pres Anies Baswedan menjawab sindiran dari mahasiswa dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Saat itu, mahasiswa tersebut meminta agar tidak ada janji yang ditebar Anies Baswedan. Pak Anies, saya tahu Bapak orang yang luar biasa, tapi saya minta di sini tidak pakai kalimat-kalimat tinggi, ungkap mahasiswa tersebut. Karena di sini tidak semua mengetahui kalimat tinggi itu Pak Anies, paparnya. Ia juga meminta agar Anies Baswedan tidak menebar janji. Jangan tebar janji-janji di masyarakat Pak Anies, paparnya. Anies Baswedan pun menjawab dengan santai. Ia mengaku sedianya warga menagih janji, semakin banyak janji maka akan semakin banyak kerja. Kalau Anda larang janji banyak, rugi Anda, rugi, harusnya janjimu kurang banyak. Tinggal nanti kami tagih janjimu, tegasnya. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili daripada nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta 2 hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi, Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu, Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan, Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai
mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan 3 hal itu Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu Pak Anies tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa ini maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya, gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya bilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya. Mau nggak dikurangi tadi? Ya, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener gak? Bener gak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setuju ya? Oke. Ada azan. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia nanti yang memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang. Nggak seimbang. Katakanlah begini, yang lulus 100, pekerjaannya 60. Otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan, kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro, karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah lebih mudah dapat pekerjaan, bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya, ya. Gitu ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Anies. Oke. Jadi terakhir Bang, terakhir. Cukup. Jadi terima kasih. Udah menjawab ya, udah menjawab. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu, memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Oke. Kalau saya salah, berarti beliau orang Pak. Ramai akun pendukung Anies Baswedan di media sosial X yang dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop. Munculnya akun bernama @anisbubble diprediksi bisa menggeser tren Prabowo Gemoy. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Wahid Abdul Rahman. Menurut Wahid, gerakan yang dikelola fans K-pop muncul secara organik tanpa dirancang oleh tim pemenangan paslon nomor urut 1. Gerakan itu dinilai telah menggeser tren Prabowo Gemoy yang melekat pada paslon nomor urut 2. Anisbubble menggeser tren Prabowo Gemoy bukan tanpa alasan. Hal itu karena Anisbubble terlihat merajai lini masa selama beberapa pekan terakhir. Bahkan akun yang dibuat sukarela oleh fans K-pop itu mendapatkan lebih dari 100.000 pengikut hanya dalam 1 pekan. Sementara itu, juru bicara Amin, Billy David Nero Tumilena, mengatakan akun itu tidak dibuat oleh tim kampanye. Ia bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan mengkampanyekan Anies dengan menggunakan cara masing-masing. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal janjinya yang tak akan maju di Pilpres menghadapi Prabowo Subianto. Ia mengatakan pernyataan itu dibuat pada saat dirinya menjabat sebagai gubernur pada tahun 2019. Kala itu dia diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun janji itu disebut telah dituntaskan bersamaan dengan penyelesaian tugasnya di DKI pada tahun 2022 lalu. Sehingga menurutnya tak ada keharusan untuk dirinya memenuhi janji itu di tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam forum Tanya Bang Anies di Jambi, dilansir dari YouTube resmi Anies pada Kamis 14 Desember 2023. Dia menjelaskan selama menjabat sebagai gubernur DKI, Anies tetap menjaga komitmen itu dan tak maju sebagai poros ketiga. Anies menjelaskan meskipun saat itu dia mendapat tawaran dari 3 parpol yang akan mengusung dirinya menjadi cawapres, namun dia memilih untuk tidak maju dan tetap fokus di DKI Jakarta. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah, mau, karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Dia jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak
bersedia sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anaknya. Belakangan ini, akun @anisbubble atau Anis Bubble menjadi sorotan hingga trending di media sosial X. Dilansir dari Tribun Kaltim pada Senin 1 Januari 2024, akun tersebut tampak seperti penggemar atau fandom ala Korea Selatan. Adapun isi dari akun Anis Bubble tersebut adalah informasi terkait calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam cuitannya pada 30 Desember 2023, akun Anis Bubble menyatakan sebagai akun baru yang didedikasikan untuk capres tersebut. Tidak seperti akun pendukung yang biasa, akun tersebut dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop yang tengah mempromosikan idolanya. Sejauh ini, akun tersebut telah diikuti oleh 92.000 pengguna X. Berbagai postingan banyak yang mengunggah ulang potongan-potongan live Anies Baswedan di TikTok. Adapun uniknya, layaknya update terkait idola K-pop, caption-caption dalam unggahan Anis Bubble juga tertulis dalam bahasa Inggris dan juga Korea. Menanggapi hal itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan Anis Bubble tumbuh secara organik dan bukan hasil kreasi atau buatan tim kampanye Amin alias Anies Muhaimin. Dirinya pun bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan berkampanye dengan caranya masing-masing. Sebagai informasi terkait Bubble itu sendiri merupakan layanan berbayar untuk penggemar K-pop, yang mana melalui aplikasi memungkinkan penggemar menerima dan membalas pesan, foto maupun video yang dikirimkan oleh artis K-pop favoritnya. Melalui akun itu, penggemar juga kerap merasa telah berkomunikasi secara lebih dekat dengan para artis dibandingkan dengan media sosial pada umumnya. Meski begitu, penggemar pun juga kerap membagikan konten Bubble ke media sosial lain, seperti media sosial X atau yang dulunya dikenal dengan Twitter, agar dapat dikonsumsi oleh penggemar yang tidak berlangganan. Dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu dan disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek food estate ini dikelola oleh salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk food estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan,
bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan. Dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies, yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi kontrak farming, dan semua akan mengikuti. Baca Pres Anies Baswedan menjawab sindiran dari mahasiswa dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Saat itu, mahasiswa tersebut meminta agar tidak ada janji yang ditebar Anies Baswedan. Pak Anies, saya tahu Bapak orang yang luar biasa, tapi saya minta di sini tidak pakai kalimat-kalimat tinggi, ungkap mahasiswa tersebut. Karena di sini tidak semua mengetahui kalimat tinggi itu Pak Anies, paparnya. Ia juga meminta agar Anies Baswedan tidak menebar janji. Jangan tebar janji-janji di masyarakat Pak Anies, paparnya. Anies Baswedan pun menjawab dengan santai. Ia mengaku sedianya warga menagih janji, semakin banyak janji maka akan semakin banyak kerja. Kalau Anda larang janji banyak, rugi Anda, rugi, harusnya janjimu kurang banyak. Tinggal nanti kami tagih janjimu, tegasnya. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili daripada nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta dua hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan tiga hal itu Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu Pak Anies tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa nih maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya. Gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh,
Kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya, baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya? Mau nggak dikurangi tadi? Ya, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener nggak? Bener nggak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setuju ya? Oke. Ada azan. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia yang nanti memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang. Nggak seimbang. Katakanlah begini, yang lulus 100, pekerjaannya 60. Otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan, kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro, karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah lebih mudah dapat pekerjaan, bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya ya. Gitu ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Anies. Oke. Jadi terakhir Bang, Cukup. Jadi terima kasih. Udah menjawab ya, udah menjawab. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu, memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Oke. Kalau saya salah, berarti beliau salah orang, Pak. Ramai akun pendukung Anies Baswedan di media sosial X yang dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop. Munculnya akun bernama @anisbubble diprediksi bisa menggeser tren Prabowo Gemoy. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Wahid Abdul Rahman.
Menurut Wahid, gerakan yang dikelola fans K-pop muncul secara organik tanpa dirancang oleh tim pemenangan paslon nomor urut 1. Gerakan itu dinilai telah menggeser tren Prabowo Gemoy yang melekat pada paslon nomor urut 2. Anies Bubble menggeser tren Prabowo Gemoy bukan tanpa alasan. Hal itu karena Anies Bubble terlihat merajai lini masa selama beberapa pekan terakhir. Bahkan akun yang dibuat sukarela oleh fans K-pop itu mendapatkan lebih dari 100.000 pengikut hanya dalam 1 pekan. Sementara itu, juru bicara Amin, Billy David Nero Tumilena, mengatakan akun itu tidak dibuat oleh tim kampanye. Ia bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan mengkampanyekan Anies dengan menggunakan cara masing-masing. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal janjinya yang tak akan maju di Pilpres menghadapi Prabowo Subianto. Ia mengatakan pernyataan itu dibuat pada saat dirinya menjabat sebagai gubernur pada tahun 2019. Kala itu dia diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun janji itu disebut telah dituntaskan bersamaan dengan penyelesaian tugasnya di DKI pada tahun 2022 lalu. Sehingga menurutnya tak ada keharusan untuk dirinya memenuhi janji itu di tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam forum Tanya Bang Anies di Jambi dilansir dari YouTube resmi Anies pada Kamis 14 Desember 2023. Dia menjelaskan selama menjabat sebagai gubernur DKI, Anies tetap menjaga komitmen itu dan tak maju sebagai poros ketiga. Anies menjelaskan meskipun saat itu dia mendapat tawaran dari 3 parpol yang akan mengusung dirinya menjadi cawapres, namun dia memilih untuk tidak maju dan tetap fokus di DKI Jakarta. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah mau, karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia, sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anaknya.
Belakangan ini, akun @anisbubble atau Anis Bubble menjadi sorotan hingga trending di media sosial X. Dilansir dari Tribun Kaltim pada Senin 1 Januari 2024, akun tersebut tampak seperti penggemar atau fandom ala Korea Selatan. Adapun isi dari akun Anis Bubble tersebut adalah informasi terkait calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam cuitannya pada 30 Desember 2023, akun Anis Bubble menyatakan sebagai akun baru yang didedikasikan untuk capres tersebut. Tidak seperti akun pendukung yang biasa, akun tersebut dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop yang tengah mempromosikan idolanya. Sejauh ini, akun tersebut telah diikuti oleh 92.000 pengguna X. Berbagai postingan banyak yang mengunggah ulang potongan-potongan live Anies Baswedan di TikTok. Adapun uniknya, layaknya update terkait idola K-pop, caption-caption dalam unggahan Anis Bubble juga tertulis dalam bahasa Inggris dan juga Korea. Menanggapi hal itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan Anis Bubble tumbuh secara organik dan bukan hasil kreasi atau buatan tim kampanye Amin alias Anies Muhaimin. Dirinya pun bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan berkampanye dengan caranya masing-masing. Sebagai informasi terkait Bubble itu sendiri merupakan layanan berbayar untuk penggemar K-pop, yang mana melalui aplikasi memungkinkan penggemar menerima dan membalas pesan, foto maupun video yang dikirimkan oleh artis K-pop favoritnya. Melalui akun itu, penggemar juga kerap merasa telah berkomunikasi secara lebih dekat dengan para artis dibandingkan dengan media sosial pada umumnya. Meski begitu, penggemar pun juga kerap membagikan konten Bubble ke media sosial lain, seperti media sosial X atau yang dulunya dikenal dengan Twitter, agar dapat dikonsumsi oleh penggemar yang tidak berlangganan. Dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu dan disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek food estate ini dikelola oleh kementerian, salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk food estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan. Dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies, yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi contract farming, dan semua akan mengikuti. Baca Pres Anies Baswedan menjawab sindiran dari mahasiswa dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Saat itu, mahasiswa tersebut meminta agar tidak ada janji yang ditebar Anies Baswedan. Pak Anies, saya tahu Bapak orang yang luar biasa, tapi saya minta di sini tidak pakai kalimat-kalimat tinggi, ungkap mahasiswa tersebut. Karena di sini tidak semua mengetahui kalimat tinggi itu Pak Anies, paparnya.
Ia juga meminta agar Anies Baswedan tidak menebar janji. Jangan tebar janji-janji di masyarakat Pak Anies, paparnya. Anies Baswedan pun menjawab dengan santai. Ia mengaku sedianya warga menagih janji, semakin banyak janji maka akan semakin banyak kerja. Kalau Anda larang janji banyak, rugi Anda, rugi, harusnya janjimu kurang banyak. Tinggal nanti kami tagih janjimu, tegasnya. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili daripada kawan-kawan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta dua hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi, Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu, Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya, Pak Anies. Pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan, Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan tiga hal itu, Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu, Pak Anies, tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah, Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa ini maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya, gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak, Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya, baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya? Mau nggak dikurangi tadi? Ya, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener nggak? Bener nggak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setuju ya? Oke. Ada azan. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan,
memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia nanti yang memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang, nggak seimbang. Katakanlah begini, yang lulus 100 pekerjaannya 60, otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan, kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro, karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah lebih mudah dapat pekerjaan, bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya, ya. Gitu ya? Oke, terima kasih Pak Anies. Oke. Jadi terakhir Bang, Cukup. Jadi terima kasih. Udah menjawab ya, udah menjawab. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu, memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Kalau saya salah, berarti beliau salah, Pak. Ramai akun pendukung Anies Baswedan di media sosial X yang dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop. Munculnya akun bernama @anisbubble diprediksi bisa menggeser tren Prabowo Gemoy. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Wahid Abdul Rahman. Menurut Wahid, gerakan yang dikelola fans K-pop muncul secara organik tanpa dirancang oleh tim pemenangan paslon nomor urut 1. Gerakan itu dinilai telah menggeser tren Prabowo Gemoy yang melekat pada paslon nomor urut 2. Anisbubble menggeser tren Prabowo Gemoy bukan tanpa alasan. Hal itu karena Anisbubble terlihat merajai lini masa selama beberapa pekan terakhir. Bahkan akun yang dibuat sukarela oleh fans K-pop itu mendapatkan lebih dari 100.000 pengikut hanya dalam 1 pekan. Sementara itu, juru bicara Amin, Billy David Nerotumilena, mengatakan akun itu tidak dibuat oleh tim kampanye. Ia bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan mengkampanyekan Anies dengan menggunakan cara masing-masing. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal janjinya yang tak akan maju di Pilpres menghadapi Prabowo Subianto. Ia mengatakan pernyataan itu dibuat pada saat dirinya menjabat sebagai gubernur pada tahun 2019. Kala itu dia diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun janji itu disebut telah dituntaskan bersamaan dengan penyelesaian tugasnya di DKI pada tahun 2022 lalu. Sehingga menurutnya tak ada keharusan untuk
untuk dirinya memenuhi janji itu di tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam forum Tanya Bang Anies di Jambi dilansir dari YouTube resmi Anies pada Kamis 14 Desember 2023. Dia menjelaskan selama menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies tetap menjaga komitmen itu dan tak maju sebagai poros ketiga. Anies menjelaskan meskipun saat itu dia mendapat tawaran dari 3 parpol yang akan mengusung dirinya menjadi cawapres, namun dia memilih untuk tidak maju dan tetap fokus di DKI Jakarta. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan. Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah ulang video tersebut seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru, yakni Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anaknya. Belakangan ini, akun @anisbubble atau Anies Bubble menjadi sorotan hingga trending di media sosial X. Dilansir dari Tribun Kaltim pada Senin 1 Januari 2024, akun tersebut tampak seperti penggemar atau fandom ala Korea Selatan. Adapun isi dari akun Anies Bubble tersebut adalah informasi terkait calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam cuitannya pada 30 Desember 2023, akun Anies Bubble menyatakan sebagai akun baru yang didedikasikan untuk capres tersebut. Tidak seperti akun pendukung yang biasa, akun tersebut dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop yang tengah mempromosikan idolanya. Sejauh ini, akun tersebut telah diikuti oleh 92.000 pengguna X. Berbagai postingan banyak yang mengunggah ulang potongan-potongan live Anies Baswedan di TikTok. Adapun uniknya, layaknya update terkait idola K-pop, caption-caption dalam unggahan Anies Bubble juga tertulis dalam bahasa Inggris dan juga Korea. Menanggapi hal itu, juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan Anies Bubble tumbuh secara organik dan bukan hasil kreasi atau buatan tim kampanye Amin alias Anies Muhaimin. Dirinya pun bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan berkampanye dengan caranya masing-masing. Sebagai informasi terkait Bubble itu sendiri merupakan layanan berbayar untuk penggemar K-pop.
yang mana melalui aplikasi memungkinkan penggemar menerima dan membalas pesan, foto maupun video yang dikirimkan oleh artis K-pop favoritnya. Melalui akun itu, penggemar juga kerap merasa telah berkomunikasi secara lebih dekat dengan para artis dibandingkan dengan media sosial pada umumnya. Meski begitu, penggemar pun juga kerap membagikan konten bubble ke media sosial lain, seperti media sosial X atau yang dulunya dikenal dengan Twitter, agar dapat dikonsumsi oleh penggemar yang tidak berlangganan. Dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu dan disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek food estate ini dikelola oleh kementerian, salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk food estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan tapi kedaulatan pangan, dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi kontrak farming, dan semua akan mengikuti. Baca Pres Anies Baswedan menjawab sindiran dari mahasiswa dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Saat itu, mahasiswa tersebut meminta agar tidak ada janji yang ditebar Anies Baswedan. Pak Anies, saya tahu Bapak orang yang luar biasa, tapi saya minta di sini tidak pakai kalimat-kalimat tinggi, ungkap mahasiswa tersebut. Karena di sini tidak semua mengetahui kalimat tinggi itu Pak Anies, paparnya. Ia juga meminta agar Anies Baswedan tidak menebar janji. Jangan tebar janji-janji di masyarakat Pak Anies, paparnya. Anies Baswedan pun menjawab dengan santai. Ia mengaku sedianya warga menagih janji, semakin banyak janji maka akan semakin banyak kerja. Kalau Anda larang janji banyak, rugi Anda, rugi, harusnya janjimu kurang banyak. Tinggal nanti kami tagih janjimu, tegasnya. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili daripada nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta 2 hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu, Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi, Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu, Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya, Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan, Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai
mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan 3 hal itu Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu Pak Anies tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa nih maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya, gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya bilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya. Mau nggak dikurangi tadi? Ya, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener gak? Bener gak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setuju ya? Oke. Ada azan. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia nanti yang memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang. Nggak seimbang. Katakanlah begini, yang lulus 100, pekerjaannya 60. Otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan, kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan
atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro, karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah lebih mudah dapat pekerjaan, bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya, ya. Gitu ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Anies. Oke. Jadi terakhir Bang, terakhir. Cukup. Jadi terima kasih. Udah menjawab ya, udah menjawab. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu, memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Kalau saya salah, berarti beliau salah, Pak. Ramai akun pendukung Anies Baswedan di media sosial X yang dikemas dengan gaya layaknya penggemar K-pop. Munculnya akun bernama @anisbubble diprediksi bisa menggeser tren Prabowo Gemoy. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Wahid Abdul Rahman. Menurut Wahid, gerakan yang dikelola fans K-pop muncul secara organik tanpa dirancang oleh tim pemenangan paslon nomor urut 1. Gerakan itu dinilai telah menggeser tren Prabowo Gemoy yang melekat pada paslon nomor urut 2. Anies Bubble menggeser tren Prabowo Gemoy bukan tanpa alasan. Hal itu karena Anies Bubble terlihat merajai lini masa selama beberapa pekan terakhir. Bahkan akun yang dibuat sukarela oleh fans K-pop itu mendapatkan lebih dari 100.000 pengikut hanya dalam 1 pekan. Sementara itu, juru bicara Amin, Billy David Nero Tumilena, mengatakan akun itu tidak dibuat oleh tim kampanye. Ia bersyukur karena semakin banyak orang yang ikut mendukung dan mengkampanyekan Anies dengan menggunakan cara masing-masing. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons soal janjinya yang tak akan maju di Pilpres